Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini kita sedang berada di kebun kopi Robusta Lampung Waikanan. Kita lihat di belakang kita ini bunga kembang kopinya merah merona. Ini sama yang punya belum dipanen. Pokoknya luar biasa sekali. Mudah-mudahan petani kopi tahun ini hasilnya melimpah dan harganya tinggi. Inilah penampakan kopi Robusta Lampung Waikanan di belakang kita. Nanti kita spilkan secara detailnya. Rekan-rekan semua, ini merupakan penampakan kopi Robusta Lampung Waikanan dengan klon apa ini? Saya belum paham klon apa ini. Yang jelas ini buahnya sangat lebat sekali tahun ini. Ini saya perhatikan setiap tahun hampir buahnya seperti ini kawan-kawan semua. Ini nanti kita bisa kembangkan lagi untuk diperbanyak di kebun ini. Ini juga sama di pohon yang sama. Kita lihat, wow, hampir semuanya buah, tidak ada daun. Ini memasuki B2, tahun depan memasuki B3. Jadi untuk tahun depan kita pangkas, kita kembangkan cabang yang baru. Itu rekan-rekan semua. Selain itu juga ini gulman ya, sudah setengah lutut. Ini gulmanya sudah setengah lutut, tergolong gulma masih muda. Jadi sebaiknya kita setelah ini langsung kita kendalikan dengan menggunakan herbisida, baik itu sistemik ataupun kontak. Baiklah rekan-rekan semua, hari ini kita berada di kebun. Tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan di kebun, yakni penebangan pohon kopi yang sudah tidak produktif. Jadi kita tebang supaya itu memicu pertumbuhan tunas, sehingga nanti tunas tersebut akan tumbuh dan bisa menghasilkan kopi di tahun depan. Selain itu juga penebangan kopi ini yang sudah tidak produktif juga membantu pertumbuhan tunas yang ada. Misalnya salah satu pohon tersebut ada satu tunas dan pohon kopi tersebut sudah tidak produktif, maka kita tebang. Pohon tersebut akan memicu pertumbuhan tunas dan sangat proses percepatan pertumbuhan tunas. Selain penebangan kopi, kita juga melakukan pewiwilan pada kopi yang sudah disambung pucuk. Kita buang wiwil-wiwil, tunas-tunas yang tunas cacing seperti ini, atau tunas yang membalik, nanti kita buang juga. Nah, ini dilakukan supaya, ini contoh tunas yang membalik, cabang balik. Ini dilakukan agar nanti tumbuh tunas yang tunas raja ini optimal. Dan untuk pohon kopi yang lancuran, ini sistem lancuran, kita juga membuang tunas air yang ada di bagian atas seperti ini. Ini kita buang. Nah, kita buang. Tujuannya adalah agar pohon kopi fokus membentuk daun, dan kita sisakan tunas yang di bawah. Tujuannya agar supaya ketika tunas ini nanti akan dilakukan penyambungan, maka tunas ini sudah siap untuk dilakukan penyambungan. Jika yang di atas tadi kan sulit.
setelah nanti dilakukan pemanenan, maka pekerjaan kita selanjutnya ialah meranting kopi, pohon kopi lancuran. Jadi pohon-pohon kopi yang sudah tidak berbuah atau habis masa berbuahnya seperti ini, nanti kita lakukan perantingan. Itu dia pohon-pohon kopi yang tinggi itu nanti bakal calon ditebang, yang seperti saya jelaskan tadi. Tujuannya agar tunas yang ada di bawah itu dapat tumbuh dengan cepat, menggantikan pohon kopi yang tinggi tersebut. Oke, baiklah rekan-rekan semua, kita mencoba untuk melakukan pewiwilan pada tanaman kopi yang sudah disambung. Ini merupakan ciri-ciri tunas balik. Ini kita lakukan pewiwilan, dan ini kita lihat bersama. Ini buahnya tidak ada. Apakah ini belum berbuah atau memang sudah diambil sama yang punya? Itu yang tujuan kita ialah yakni sekarang melakukan pewiwilan pada tanaman kopi yang sudah disambung. Ini bertujuan agar nutrisi yang kita berikan pada tanaman kopi ini dapat terserap dengan baik, sehingga tidak terjadi persaingan antara tunas yang tidak produktif dan tunas yang produktif. Usahakan yang di tengah-tengah ini bersih, karena ini adalah pusat, sehingga matahari dapat menerangi batang ini dengan optimal, sehingga tidak akan terjadi serangan hama dan penyakit. Ini sebaiknya dilakukan menggunakan gunting, namun saya kelupaan membawa gunting.